Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita masih membahas seputar jamaah haji ilegal, di mana para jamaah haji ilegal itu kaum muslimin, sebagian dari mereka memang sengaja menempuh jalur ilegal karena nggak kuat ngantri. Ya, mereka maunya cepat berangkat, meskipun harus mengeluarkan uang yang jumlahnya tidak sedikit, ya. Akan tetapi tidak sedikit juga di antara mereka yang memang tertipu oleh travel-travel yang nakal kaum muslimin. Kalau yang mereka sengaja datang untuk melaksanakan ibadah haji dengan cara ilegal, non prosedural, ya mungkin kita bisa lah ya nggak kasihan dengan mereka. Tapi kalau jamaah haji yang tertipu oleh travel-travel nakal, yang mereka sudah mengeluarkan uang yang tidak sedikit, bahkan ada yang 150-an juta, ya, mereka mengeluarkan uang sebanyak itu, ya kita pasti kasihan dengan mereka kaum muslimin, ya. Dengan keawaman mereka dimanfaatkan oleh travel-travel yang jahat, ya, untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Travel-travel yang jahat itu bukannya memberikan edukasi, ya, supaya jamaah itu paham bagaimana regulasi melaksanakan ibadah haji yang sesuai dengan aturan, tapi malah justru keawaman itu mereka manfaatkan untuk mengeruk keuntungan sebanyak-banyaknya. Ya, kita kasihan kaum muslimin. Bahkan ada video terbaru dari channel Alman Mulyana, jamaah haji ilegal yang mereka diusir dari Mekah, ya, diusir ke Jeddah, mereka terlunta-lunta, ya. Satu hari menjelang wukuf di Arafah, mereka ini diwawancarai sama Bang Alman Mulyana, sampai mereka nangis-nangis kaum muslimin. Kasihan mereka, ya. Kalau jamaah haji yang memang sengaja mereka ingin melaksanakan ibadah haji dengan cara non prosedural, dengan cara ilegal, ya kita nggak kasihan lah kaum muslimin. Kami pribadi nggak kasihan. Tapi yang tertipu itu, ya Allah, miris kaum muslimin, ya. Kita kasihan betul dengan mereka, ya. Sudah mereka capek, keluar biaya banyak, dipastikan mereka juga tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Ya karena kita tahu bagaimana aturan pemerintah Arab Saudi. Orang yang tidak memakai visa haji resmi tidak boleh masuk ke tanah suci. Ya, kemudian mereka juga ya terancam terkena sanksi dari pemerintah Arab Saudi. Ya, baik sanksi berupa denda maupun pencekalan selama 10 tahun nggak boleh masuk ke Arab Saudi. Ya. Kasihan kaum muslimin. Coba kita lihat video ini kaum muslimin. Alhamdulillah, waktu yang ditunggu-tunggu telah tiba, yaitu Yom Arafah atau Hari Arafah, dan saya juga mau persiapan balik ke Mekah setelah 3 minggu di Jeddah ya ngungsi karena saking ketatnya kota suci Mekah. Dan sebelum saya balik ke Mekah, mau nge-share lagi nih tentang kabar haji tahun 2025, karena jemaah haji ilegal masih banyak di Jeddah yang mau berangkat ke Mekah ya. Sekarang waktu menunjukkan jam berapa? Jam 6 lewat ya. Jadi wukuf di Arafah itu jemaah haji dimulai dari jam 12 siang sampai terbenam matahari. Setelah terbenam matahari itu start dari Arafah ke Musdalifah ya. Jadi jemaah haji ilegal ini mereka masih nyari cara nih untuk menembus ke Mekah. Seperti apa kelanjutannya? Sekarang saya mau jalan ke arah Wagib Mekah. Pokoknya ikutin terus. Oke, sekarang kita lanjut di sini. Saya sengaja nggak turun dari mobil. Kayaknya nggak tega ya ngesut langsung, apalagi sampai wawancara para jemaah haji ilegal yang gagal berangkat ke Mekah ya. Mereka masih kumpul di sini. Ya Allah. Nah, ini yang duduk satu ya. Oke, sekarang kita lanjut di sini. Kalau di sini terlihat jelas ya. Tadi saya sempat turun ke sana. Ini orang yang ada di depan saya ini, tadi waktu saya datangin pada nangis semua ya. Pada nangis, dimana nggak nangis? Coba mereka datang dari Indonesia, tujuannya untuk berhaji ya, ngabisin uang ratusan juta, sesampainya di Mekah ketangkap dan dibuang ke Jeddah. Nah, coba kaum muslimin ya, sampai mereka nangis-nangis katanya kaum muslimin. Ya, siapa nggak nangis kaum muslimin?
sudah keluar uang ratusan juta, capek, ya, buang-buang waktu, harapannya bisa melaksanakan ibadah haji, ternyata nggak bisa. Ya, karena jalur yang mereka tempuh jalur yang non prosedural, jalur yang ilegal. Ya, terlepas mereka ini orang-orang yang sengaja datang ke tanah suci mau melaksanakan ibadah haji tanpa visa resmi, atau mungkin mereka tertipu oleh travel-travel yang nakal, dijanjikan mereka akan melaksanakan ibadah haji. Tapi realitanya mereka ya semuanya nggak bisa melaksanakan ibadah haji. Ya. Tapi yang lebih kasihan lagi mereka yang tertipu travel-travel yang nakal, kaum muslimin. Ya, bersyukur mereka itu cuma sekedar diusir saja, dikeluarkan dari Mekah. Bersyukur hanya sanksi diusir saja. Ya, coba kalau mereka diberikan sanksi denda 100.000 real, atau mereka dicekal selama 10 tahun, nggak boleh masuk ke Arab Saudi. Ya, akhirnya di tahun-tahun berikutnya ketika mereka pengen umroh, mereka nggak bisa lagi. Atau bahkan ketika mereka memiliki kelapangan rezeki, ya, kalau misal nanti haji furoda tetap ada misalnya, ya. Kemudian mereka pengen melaksanakan ibadah haji dengan visa furoda, ya, visa mujamalah, atau mereka pakai haji plus, ya, di mana lebih cepat berangkat, ya, 5 tahun, mungkin 5 tahun atau 10 tahun misalnya. Ya, kalau haji furoda mungkin bisa lebih cepat lagi. Ya. Tapi ternyata mereka tetap tidak bisa melaksanakan ibadah haji atau tidak bisa umroh. Karena memang sedang berada di dalam masa pencekalan, nggak boleh masuk ke Arab Saudi. Ya, seperti kemarin sudah kita angkat videonya. Ya. Ada jamaah haji reguler. Ya, jamaah haji reguler. Visanya visa resmi. Dan jelas itu kuota dari pemerintah. Tapi ternyata ketika sampai ke Mekah, ya, ternyata visanya ditolak oleh pemerintah Arab Saudi. Karena ternyata dia masih berada dalam masa pencekalan. Ya. Dia dicekal selama 10 tahun, tapi tahun ke-7 dia melaksanakan ibadah haji. Ya, nggak bisa. Nggak bisa. Ya kan kasihan kalau seperti itu kaum muslimin, ya. Jadi masih mending lah kalau sanksinya cuma sekedar dikeluarkan dari tanah suci, nggak dicekal, nggak didenda. Ya, artinya mereka ketika pulang nanti ke Indonesia punya rezeki, ya, daftar pakai haji plus atau pakai haji furoda, mereka masih bisa berangkat. Tapi kalau sampai kena cekal, sudah. Mau nggak mau ya mereka harus nunggu 10 tahun lagi, ya. Coba kita lanjut ke muslimin. Lihat. Kasihan ya Allah ya Karim. Gak tahu apa yang harus mereka lakukan sekarang ini. Nyebrang ke Mekah nggak bisa, coba. Jadi mereka ini dari malam, ya. Sekarang waktu menunjukkan jam berapa? Jam 8. Jam 8. Jadi mereka ini masih nyari cara untuk nyebrang ke Mekah. Jadi sekali lagi video ini biar jadi pertimbangan untuk para calon jemaah haji tahun 2026 nanti, ya. Jadi jangan sampai terjadi, kasihan. Tertipu ratusan juta. Sampainya di sini nggak berangkat ke Mekah, mereka malah kayak gini aja tuh di depan Kornes Al-Balad. Ya Allah ya Karim. Nah, ini di depan masjid ada juga satu tuh bapak-bapak yang pakai sarungnya, nyari toilet, nyari tempat istirahat. Mereka tidurnya di tempat kayak gini nih, karena masjid itu di sini kalau bukan waktunya sholat tuh ditutup, dan mereka tidurnya tahu di tempat kayak gini, ya, di rumput kayak gini. Nah, pokoknya kasihan guys. Dari sisi kemanusiaan jelas kasihan, walaupun mereka ini korban dari keserakahan oknum travel, ya. Orang Indonesia kan identik dengan sarung dan batik, ya. Ya Allah ya Karim. Toiletnya ditutup, akhirnya balik lagi tuh. Jangankan untuk ibadah haji, mereka untuk buang air kecil, buang air besar aja susah, ya.
dikiranya setelah Yom Arafah itu Mekah longgar, dan ternyata semakin ketat ya. Nah ini juga jemaah haji ilegal dari Afrika. Tuh, ternyata masih penuh, belum ada yang nyebrang tuh. Ini bapak ini juga ya. Ya Allah. Kalau yang tadi jemaah haji ilegal dari Indonesia, nah kalau ini yang di depan ini orang luar ya, pada tiduran di depan masjid seperti ini. Udah pasrah aja, mereka nggak bisa berangkat ke Mekah karena Mekah benar-benar dijaga ketat ya. Kasihan tuh, Allahu Akbar. Kita sambil jalan lihat kondisinya seperti apa. Tuh itu juga jemaah haji dari Cina banyak banget di sini ya. Sorry guys. Tuh ini jemaah haji dari Cina. Jadi mereka ini pada gagal nyebrang ke Arafah ya. Tuh. Tuh lihat tuh. Allah, kasihan kan ya. Udah nggak ada jalan lagi sekarang, semua jalan ditutup ya. Kita lanjut di sini ya. Zaman dulu hajian tuh startnya dari sini ya. Ini namanya pintu Mekah atau dalam bahasa Arabnya Bab Mekah. Dan jalan inilah jalan Mekah lama atau dalam bahasa Arabnya Thorik Mekah Gedim ya. Jadi dulu mau hajian itu mudah, nggak seketat sekarang. Jadi orang Jeddah itu kalau mau hajian tinggal nunggu di depan. Tapi sekarang walaupun rumah tua di sini udah pada dibongkar ya, di depannya aja dijaga sama polisi. Thorik Mekah Gedim ini, di ujung jalan ini, di ujung Jeddah ini, di depan tempat pembuangan para jemaah haji ilegal. Ya Allah. Jadi guys, video ini benar-benar saya untuk edukasi buat orang yang mau hajian. Jadi sabar aja, kalau mau haji yang lebih cepat, yang lebih aman itu adalah haji plus. Udah jelas itu. Haji furoda aja sekarang banyak yang, bukan banyak ya, nggak berangkat ya, apalagi haji datang ke sini bukan pakai visa haji resmi ya, visa non haji. Tuh lihat guys, ternyata benar-benar di luar dugaan saya. Orang yang mau nyebrang tuh ya. Nah di depan saya ini ada pohon. Ini tuh dulu tempat orang nunggu taksi yang mau ke Mekah. Tuh lihat tuh, orang pada jalan kaki ya. Mereka nekat. Tuh lihat. Ya Allah, ya Karim. Mereka nekat jalan kaki. Tuh, sorry gemblur. Tuh, lihat guys ya. Oke, segitu aja dulu untuk video saya hari ini. Ya kaum muslimin ya, ternyata masih ada juga ya yang masih nekat mau masuk ke Mekah. Meskipun ya puncak ibadah haji ini sudah dilaksanakan ya. Inti dari ibadah haji sudah dilaksanakan karena intinya itu wukuf di Arafah ya. Meskipun sudah dilaksanakan tapi tetap juga mereka mau masuk ke Mekah ya. Nggak tahu apa lagi tujuannya sudah kaum muslimin ya. Ya Allah, ya, bahkan sampai mereka jalan kaki ya, menelusuri padang pasir. Ya khawatirnya kaum muslimin ya, kejadian seperti jamaah haji dari Madura kemarin yang ilegal itu, yang harus ya meregang nyawa di padang pasir kehausan. Ya kan kasihan, sudah capek, keluar uang banyak, nggak bisa ibadah haji, pakai cara ilegal, meninggal dunia di padang pasir. Coba, apa nggak sangat mengenaskan kaum muslimin? Ya, mengenaskan kaum muslimin. Ya, dan ini ya harus jadi pelajaran lah ya untuk calon jamaah haji ke depan nanti. Ya pilih travel yang benar-benar terpercaya. Jangan sampai tertipu seperti mereka.
ya. Dan kalau mau ya lebih cepat berangkat ibadah haji, ya daftar Haji Plus, ya. Karena kalau Haji Plus itu kuota dari pemerintah. Insya Allah meskipun ngantri ya 7 tahun sampai 10 tahun mungkin, ya, atau mungkin 5 tahun dan sebagainya, atau mungkin bisa lebih cepat lagi, tapi insya Allah tetap berangkat. Visanya pun visa resmi, ya. Sementara kalau haji furoda ini nggak pasti juga, gambling, ya. Bisa jadi haji furoda ini hukumnya gharar kaum muslimin, karena nggak jelas berangkat apa nggak jelas, visanya keluar apa nggak jelas. Tapi kalau haji plus insya Allah jelas, karena dia kuota dari pemerintah, ya. Jadi itu kaum muslimin, ya. Jadi ya ke depan harus lebih selektif lagi, harus benar-benar ditelusuri travel yang akan memberangkatkan Anda, itu harus benar-benar diketahui kredibilitasnya. Jangan sampai tertipu dengan travel-travel yang hanya mementingkan pundi-pundi rupiah saja. Mereka nggak peduli, ya, mau bohong apa enggak, mereka nggak peduli. Yang ada di kepala mereka ya hanya keuntungan saja, ya, hanya keuntungan saja. Lah kalau sudah kejadian seperti ini, ya, mau protes apa sama travelnya? Sudah berangkat, ya. Kalaupun menuntut uangnya supaya kembali, sepertinya juga mustahil mau kembali, ya. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran bagi calon jamaah haji di tahun yang akan mendatang kaum muslimin, ya. Semoga bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.